Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga mata kuliah Legal Drafting. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu jenis, bentuk, dan syarat sah dari kontrak. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan jenis-jenis kontrak. Di sini saya mengklasifikasikan jenis kontrak ini berdasarkan kekuatan hukumnya sebagai alat bukti di muka sidang. Jadi, berdasarkan kekuatan hukumnya sebagai alat bukti, kontrak itu terbagi 3. Yang pertama ada kontrak di bawah tangan, kemudian kontrak dengan saksi notaris, dan yang terakhir adalah kontrak yang dibuat di hadapan dan oleh notaris. Baik, kita mulai satu-satu ya. Dari yang pertama, kontrak di bawah tangan. Nah, di sini diuraikan bahwa kontrak di bawah tangan itu isinya merupakan perjanjian di mana yang menandatangani dari kontrak tersebut hanya pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang ataupun tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Nah, kontrak seperti ini disebut kontrak di bawah tangan. Nah, kekuatan hukumnya ini tidak mengikat bagi pihak ketiga. Jadi, pihak ketiga bisa saja menyangkal bahwa dia tidak ikut menyepakati terhadap kontrak tersebut. Begitu. Nah, kemudian kontrak di bawah tangan juga pembuktiannya sangat lemah karena tidak bisa menjadi bukti tunggal, harus didukung dengan bukti-bukti lainnya. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh dari kontrak di bawah tangan. Nah, kontrak ini dibuat dari masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan dan hanya ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ya. Nah, lanjut kita ke jenis kontrak yang kedua. Itu ada kontrak dengan saksi notaris. Maksudnya seperti apa? Jadi, para pihak membuat perjanjiannya mereka. Jadi, sudah mereka buat, sudah mereka rancang. Nah, kemudian ketika akan ditandatangani, itu penandatanganannya dilakukan di hadapan notaris. Dan kemudian nanti disebut bahwa itu dilegalisasi oleh notaris. Harus bisa bedakan antara legalisasi dan legalisir ya. Kalau legalisasi itu perjanjiannya sebelum ditandatangani itu benar-benar disaksikan oleh notaris, penandatanganan oleh para pihaknya, dan kemudian nanti ada tanda legalisasi dari notaris. Nah, kalau legalisir itu dokumen asli, kemudian dibuat salinannya dan dilegalisir. Nah, itu berbeda ya. Nah, perjanjian ini guna menjamin kebenaran dari tanda tangan sebagai bukti kesepakatan para pihak. Nah, dengan ini maka nanti notaris sebagai tambahan dari perjanjian tadi bisa menjadi saksi atas alat bukti tersebut. Nah, meskipun ini dilakukan di hadapan notaris, tetapi dokumen ini masuk pada kategori akta di bawah tangan karena tidak dibuat oleh. Nah, sedangkan jenis yang ketiga ini kontrak yang dibuat di hadapan dan oleh notaris, barulah ini yang disebut dengan akta autentik yang dapat menjadi bukti atau alat bukti sempurna yang kebenarannya tidak dapat disangkal, memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Nah, klausulnya seperti apa? Biasanya untuk surat perjanjian yang dibuat oleh dan di hadapan notaris, nanti klausulnya akan seperti ini. Nah, ini menghadap kepada saya siapa para pihaknya, kemudian
notaris tersebut menyebutkan identitasnya, baru kemudian identitas para pihak. Nah, itu tadi macam-macam surat perjanjian berdasarkan kekuatannya sebagai alat bukti di muka hukum. Nah, kita lanjut ke bentuk-bentuk kontrak. Nah, bentuk-bentuk kontrak ini referensinya saya ambil dari Perpres nomor 16 tahun 2018. Ini tentang pengadaan barang dan jasa. Nah, disebutkan bahwa di pasal 28 bentuk kontrak terdiri atas 1. Ada bukti pembelian atau pembayaran. Kita biasa nyebutnya struk pembelian. Nah, jadi jika dalam mindset kalian bahwa selama ini kontrak itu harus berupa perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak, itu lebih luas daripada itu. Jadi tidak hanya kesepakatan itu tidak hanya dinilai dari penandatanganan para pihak, karena bentuk kontrak itu tidak hanya surat perjanjian. Nah, tapi ada juga ini. Nanti kita akan bahas tentang teori kesepakatan. Jadi keadaan apa saja yang bisa menjadi sebuah tolak ukur terjadinya kesepakatan. Nah, ini pertama ada bukti pembelian atau pembayaran, struk tadi. Nah, bukti pembelian atau pembayaran itu bisa digunakan sampai dengan nilai paling banyaknya 10 juta rupiah. Nah, kemudian yang kedua ada kwitansi. Kwitansi ini sebagaimana disebutkan di ayat 3, itu untuk nilai yang paling banyak 50 juta rupiah. Kemudian SPK, surat perjanjian kerja, itu paling banyak 100 juta rupiah untuk jasa konsultasi, sedangkan untuk pengadaan barang atau jasa lainnya itu 200 juta rupiah. Nah, selanjutnya ini yang surat perjanjian yang akan concern kita bahas di mata kuliah ini mengenai surat perjanjian. Nah, surat perjanjian ini nilai paling sedikitnya 200 juta itu untuk suatu pekerjaan atau pengadaan barang. Nah, adapun untuk jasa konsultasi itu minimal 100 juta. Nah, ini tidak ada batasan maksimum, hanya ada batasan minimum. Jadi bisa saja berapapun nilainya dibuat dengan surat perjanjian. Kemudian ada surat pesanan. Nah, surat pesanan ini bisa melalui e-purchasing atau surat elektronik. Nah, itu tadi beberapa bentuk kontrak. Jadi tidak hanya berupa surat perjanjian. Nah, di sini lanjut kita masuk ke syarat sah perjanjian. Diatur di pasal 1320 KUH Perdata. Ada 4 syarat sah. Nah, di sini saya bold kata-kata kunci dari setiap syarat tersebut untuk memudahkan kalian memahami dan mengingatnya. Yang pertama ada kesepakatan antara para pihak. Nah, kesepakatan itu jadi kunci utama. Kemudian ada kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Intinya dia cakap hukum para pembuatnya atau subjek hukum. Kemudian ada objek perjanjian. Dan yang terakhir ada kausa yang halal. Syarat yang pertama itu sepakat dalam kontrak. Jadi, tidak terpenuhinya syarat sepakat itu akan mengakibatkan cacat kehendak. Nah, konsekuensinya apa? Apabila tidak terpenuhi syarat sepakat tadi, maka kontrak itu dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan atas adanya kontrak tersebut. Nah, dapat dibatalkan ini bagaimana caranya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan kontrak tersebut. Nah, cacat kehendak itu bisa disebabkan karena beberapa hal, diantaranya 1, kekhilafan, kemudian paksaan, dan terakhir penipuan. Jika dalam pembuatan atau perancangan kontrak tersebut mengandung salah satu atau lebih dari unsur-unsur cacat kehendak tadi, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Kesepakatannya tidak tercapai. Ya.
Nah, ini yang saya sebut tadi teori terjadinya kesepakatan. Ada beberapa teori, lebih dari ini saya sebutkan 4 saja diantaranya. Pertama ada teori pernyataan. Nah, ini misalnya kalian bekerja sama atau kalian mendapatkan tugas untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, tidak ada surat perjanjian di antara kalian berdua, tapi Anda sebagai pihak pelaksana membuat surat pernyataan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Nah, maka itu dapat dianggap bahwa orang tersebut sudah sepakat terhadap apa yang dikehendaki oleh dua belah pihak. Nah, kemudian ada teori offer and acceptance. Offer itu menawarkan, penawaran, dan acceptance ada penerimaan. Nah, kalau di negara common law, itu ketika mau membuat kontrak, ada pihak yang menawarkan terlebih dahulu, nah kemudian baru pihak yang B menerima, dan setelah itu barulah kedua belah pihak membuat kontrak, seperti itu. Nah, itu dapat dikategorikan sebagai sebuah kesepakatan. Jika pihak A mengirim penawaran, kemudian pihak B menjawab, oke, setuju, maka itu bisa dijadikan dasar kesepakatan. Kemudian yang ketiga, teori pengetahuan. Nah, ini biasanya untuk hal-hal yang nilainya atau nominalnya tidak besar. Contohnya, misalnya kalian jual beli di warung. Itu kan tidak ada bukti apapun, tapi kalian saling mengetahui bahwa jual beli yang kalian lakukan itu adalah sepakat. Jadi kalian sepakat untuk membeli sebuah barang dan pembelinya pun sepakat untuk menjual. Keduanya saling menunaikan hak dan kewajiban gitu ya. Jadi yang pembeli memberikan bayaran ke penjual, penjual memberikan barang ke pembeli, begitu. Nah, kemudian teori kepercayaan. Ini bisa saja mengenai sebuah pemberian kuasa terhadap seseorang. Misalnya kalian mempercayakan kepada seseorang untuk menjualkan tanah ke pihak lain. Nah, di antara kalian berdua itu tidak ada surat perjanjian, tapi keduanya sudah saling percaya. Nah, itu bisa saja menjadi sebuah kesepakatan. Baik, itu tadi teori terjadinya kesepakatan. Selanjutnya, cakap hukum bagi para pihak. Sama dengan kesepakatan tadi, apabila pihak yang membuat terbukti tidak cakap hukum, maka kontrak dapat dibatalkan. Nah, orang-orang yang seperti apa saja yang cakap hukum, dalam KUH Perdata diatur secara negatif. Tidak disebutkan siapa saja yang cakap hukum, tapi disebutkan siapa saja yang tidak cakap hukum. Berarti selain yang disebutkan dari poin-poin ini adalah orang yang cakap hukum. Nah, pertama siapa? Pertama ada anak yang belum dewasa. Jadi anak yang belum dewasa itu tidak cakap hukum. Nah, ukuran dewasa ini berdasarkan apa? Ukuran yang pertama yaitu berdasarkan umur sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, untuk kalian dapat memberikan hak suara dalam pemilihan umum, itu batasan umurnya berapa? Nah, diatur dalam undang-undang pemilu. Itu batasannya ketika seseorang memiliki kartu tanda penduduk 17 tahun. Nah, tapi berbeda ketika kasusnya adalah melaksanakan sebuah pernikahan. Nah, diatur dalam UU perkawinan itu nilai atau batasan umurnya lebih tinggi. Bukan 17 tahun ya, tapi 21 tahun. Nah, itu maka berbeda. Untuk menentukan umur ini harus dilihat tentang perbuatan hukum apa yang akan dilakukan oleh pihak tersebut. Kemudian, orang di bawah pengampuan. Nah, awas, ini mungkin ada yang masih asing dengan istilahnya. Ini pengampuan, bukan pengampunan ya. Jadi kalau pengampuan itu orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukumnya sendiri.
Nah, orang yang dalam atau di bawah pengampuan ini itu orang yang sudah secara umur masuk ke kategori dewasa, tapi dia tidak mampu membuat atau berbuat tindakan hukum secara pribadi. Nah, orang-orang seperti ini contohnya apa? Misalnya orang-orang yang dengan cacat mental atau orang-orang dengan tingkat intelektualitas yang sangat minim, atau contohnya misalnya seperti Down syndrome, autisme. Kemudian orang-orang yang tidak mampu mengendalikan keinginannya, dalam arti di sini adalah keborosan yang sangat luar biasa. Nah, dia ketika akan melakukan perbuatan hukum harus diwakilkan oleh walinya. Nah, tidak boleh dia sendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Itu orang yang di bawah pengampuan. Nah, terakhir, orang yang dilarang oleh undang-undang melakukan perbuatan hukum tertentu. Contohnya yaitu narapidana yang berada dalam tahanan, dia tidak bisa melakukan atau tidak diperkenakan untuk melakukan beberapa perbuatan hukum dengan statusnya sebagai narapidana. Nah, dua syarat tadi itu masuk ke dalam syarat subjektif. Nah, kita masuk ke syarat yang ketiga tentang objek perjanjian, maka ini berkaitan dengan syarat objektif. Konsekuensinya, apabila syarat objektif itu tidak terpenuhi, maka kontrak itu batal demi hukum. Artinya apa? Ketika sebuah kontrak batal demi hukum, maka dia tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak ada perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Nah, objek dari perjanjian ini tentunya harus merujuk pada objek hukum perdata. Nah, objek hukum perdata itu diatur dalam pasal 499. Disebutkan bahwa objek hukum perdata adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan. Nah, jadi benda itu sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Nah, kalau untuk hukum benda diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu ada macam-macam benda, ada benda bergerak, benda tidak bergerak. Nah, itu harus masuk ke dalam pengaturan tersebut. Kemudian dapat dimanfaatkan. Dapat dimanfaatkan itu artinya berarti dia memiliki nilai materi, artinya bisa dikonversikan dalam bentuk uang, bisa dihitung ya. Nah, dapat dimanfaatkan maksudnya seperti apa? Misalnya, ketika ada kotoran kambing 1 biji itu tidak bernilai dan tidak dimanfaatkan, sulit untuk memanfaatkannya. Nah, tetapi ketika ada berkarung-karung dan bisa dijadikan pupuk, itu baru memiliki nilai jual dan dapat dimanfaatkan. Tuh, nah lanjut. Itu adalah suatu hak atau kewajiban yang dapat dimiliki. Nah, contohnya gini. Untuk di negara ekonomi liberal, orang-orang punya misalnya A atau artis A, miliuner A punya pulau ini, misalnya pulau apa gitu, dibeli oleh miliuner tersebut. Nah, tapi di Indonesia tidak, yang menganut sistem ekonomi demokrasi ekonomi itu tidak diperkenankan, maka pulau, gunung itu tidak bisa dimiliki oleh perorangan karena kekayaan itu menjadi milik negara. Nah, itu salah satu contohnya benda yang tidak dapat dimiliki. Nah, jadi kalau misalnya objek dari perjanjian tidak sesuai dengan apa yang ada dalam objek hukum perdata, maka itu dianggap batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan di hadapan hukum untuk dipaksakan pelaksanaannya gitu. Kemudian jenis dari objek perjanjian ya. Jadi objek perjanjian itu disebutnya prestasi. Nah, jadi prestasinya apa perjanjiannya itu? Jadi harus apa inti dari perjanjian? Objeknya itu prestasi. Ada 3 macam. Pertama, menyerahkan sesuatu. Contohnya ya jual beli itu. Berarti kan penjual menyerahkan barang, pembeli menyerahkan sejumlah uang. Kemudian melakukan sesuatu. Nah, ini biasanya berupa jasa. Misalnya perjanjian jasa konstruksi. Jadi investor punya modal, kemudian
kontraktor membangun sebuah gedung begitu ya. Kemudian tidak melakukan sesuatu. Misalnya ini dalam perjanjian sewa menyewa, misalnya sewa kendaraan. Berarti yang tidak boleh dilakukan oleh penyewa adalah misalnya satu, merusak kendaraan tersebut atau menjual kendaraan tersebut atau misalnya menggadaikan kendaraan tersebut. Nah, itu berarti objek perjanjiannya tidak boleh melakukan sesuatu. Kemudian syarat prestasi harus dapat ditentukan. Jadi jelas, misalnya kalau rumah ya ngontrak rumahnya ada di mana, di lokasinya tepatnya di mana, atau misalnya kalau sewa tanahnya luasnya berapa, gitu. Jadi harus jelas. Kemudian diperkenankan oleh hukum, ketertiban umum dan kesusilaan. Tentunya tidak boleh melanggar batas-batas itu ya yang telah diatur. Nah, pelaksanaannya memungkinkan. Jadi kalau misalnya udah mempelajari usul fikih itu ada ketika suatu ibadah itu syaratnya adalah mungkinan. Jadi mungkin untuk dilaksanakan. Nah, sekarang kalau ada kontrak misalnya, kontrak pembangunan sebuah bangunan tapi membangunnya di atas awan. Nah, untuk saat ini itu kan tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi ketika ada yang melanggar kontrak tersebut, itu ya tidak memiliki kekuatan hukum gitu, karena sesuatunya memang tidak mungkin untuk dilakukan. Nah, yang terakhir itu adalah kausa yang halal. Kausa itu bisa juga diartikan sebagai sebab perjanjian, di mana sebab itu menunjukkan tujuan dari perjanjian tersebut. Jadi tidak boleh ada hal-hal yang inti dari perjanjian tersebut, mulai dari perancangan hingga pelaksanaan itu melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Nah, itu tadi pembahasan yang lumayan panjang di pertemuan ketiga, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini saya rangkum. Syarat sah kontraknya ada 2, syarat subjektif, syarat objektif. Nah, kalau syarat subjektif ini harus dibatalkan kalau memang ada salah satu yang tidak terpenuhi gitu. Tapi kalau syarat objektif ini langsung batal demi hukum. Jadi kalau misalnya ada pihak yang melanggar juga itu tidak dapat diberikan sanksi, karena memang hukum tidak bisa memberikan perlindungan terhadap kontrak yang tidak memenuhi syarat objektif gitu. Ya, terima kasih untuk yang telah mendengarkan, menyaksikan dengan seksama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.